Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang mengambil topik dari chapter 8 yaitu Political Party and Election dengan judul Sistem Pemilu di Uni Eropa yang beranggotakan Muhammad Iqbal dengan NIM 2019-0510-186 dan Diza Arya Ramadan 2019-0510-190 dan Nanang Husni Mubarak dengan NIM 2019-0510-19 dan Aldil Mohan Muhammad dengan NIM 2019-0510-19. Dan saya sendiri Yusuf Juliansah dengan NIM 2019-0510-212. Dan di sini kami kelompok 4 akan membahas sistem pemilu di Uni Eropa. Next. Next, Bang. 1. Dengan pendahuluan, pemilu atau yang lebih kita kenal adalah pemilihan umum, biasanya yang sangat berhubungan dengan hal bergantian pemimpin ataupun dengan masalah politik. Dalam demokrasi pemilu sangat berperan penting dan salah satu jalan dari kehendak masyarakat pemilu juga bisa dibilang proses demokrasi. Dalam demokrasi pemilu merupakan jalan awal dalam proses berdemokrasi. Pemilu dianggap sebagai mesin penggerak dalam demokrasi. Sedangkan Uni Eropa adalah perserikatan 27 negara di kawasan Eropa dan merupakan bagian dari organisasi yang terbesar di dunia yang dimana semua negara bersatu agar terciptanya tujuan bersama yang diinginkan. Pada Uni Eropa terdapat Parlemen Uni Eropa yang dipilih secara demokratis melalui Uni Eropa yang dipilih langsung oleh sebanyak 27 negara anggota. Hal ini sudah berlangsung lama semenjak di tahun 1979 yang beranggotakan sebanyak 751 anggota parlemen. Parlemen Uni Eropa mempunyai tugas untuk membuat undang-undang yang berlaku lebih dari 500 juta penduduk di 28 negara anggota Uni Eropa. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kemudian ada rumusan masalah. Rumusan pertama, apa itu Parlemen Uni Eropa? Yang kemudian rumusan masalah kedua adalah bagaimana sistem pemilihan Parlemen Uni Eropa. Dan yang ketiga, siapa saja yang berpartisipasi dalam pemilu Uni Eropa. Kemudian lanjut pada pembahasan. Baik, yang pertama, Parlemen Uni Eropa. Parlemen adalah sebuah badan legislatif, khususnya di negara-negara sistem pemerintahannya berdasarkan sistem Westminster dari Britania Raya. Parlemen Eropa adalah satu-satunya lembaga Uni Eropa parlementer yang dipilih secara langsung oleh warga negara Eropa. Bersama dengan Dewan Uni Eropa, tidak boleh dipertukarkan dengan Dewan Eropa dan Majelis Eropa, menjalankan fungsi legislatif Uni Eropa. Di seluruh Eropa, organisasi partai mengalami banyak hal, kesepakatan kontrol dan merekrut dan mencalonkan kandidat untuk jabatan. Biasanya, mereka memilih individu yang mereka yakini akan setia pada tujuan dan kepemimpinan puncaknya partai. Dengan demikian, membantu memastikan partai tingkat tinggi disiplin di antara pejabat terpilih. Walaupun Parlemen Eropa memiliki kekuasaan legislatif seperti Dewan, Parlemen tidak secara resmi memiliki inisiatif legislatif atau hak yang dimiliki Komisi Eropa, seperti yang dilakukan kebanyakan parlemen nasional, negara anggota Uni Eropa. Parlemen merupakan lembaga pertama Uni Eropa, disebutkan pertama kali di perjanjian, memiliki hal seremonial atas semua otoritas di tingkat Eropa, dan berbagi kekuasaan legislatif dan anggaran yang sama, dengan kecuali dalam beberapa bidang yang menerapkan prosedur legislatif khusus. Parlemen juga memiliki kontrol yang sama atas anggaran Uni Eropa. Terakhir, Komisi Eropa, badan eksekutif Uni Eropa yang menjalankan kekuasaan eksekutif tetapi tidak untuk legislatif, bertanggung jawab kepada parlemen. Secara khusus, parlemen memilih presiden komisi dan menyetujui
atau menolak penunjukan komisi secara keseluruhan. Parlemen kemudian dapat memaksa komisi sebagai badan untuk mengundurkan diri dengan menggunakan mosi tidak setuju. Parlemen yang beberapa kali berganti merupakan hasil dari berbagai perjanjian atau tanpa perjanjian. Walaupun sebagai besar MEP lebih memilih untuk hanya berbasis di Brussels, pada pertemuan John Mayer, Edinburgh tahun 1992, Prancis merekayasa amandemen perjanjian untuk mempertahankan tempat sidang paripurna secara parlemen di Strasbourg. Parlemen Eropa memiliki tiga tempat kerja, Brussels, yaitu di Belgia, lalu Luxembourg, dan Strasbourg di Prancis. Luxembourg merupakan rumah bagi kantor administratif atau sekretariat umum. Pertemuan parlemen sidang paripurna bertempat di Strasbourg dan Brussels. Pertemuan komite yang diadakan di Brussels. Lalu kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aldil. Sistem pemilihan parlemen di Uni Eropa. Parlemen Uni Eropa saat ini memiliki sekitar 751 anggota parlemen sejak 1979. Mereka dipilih secara langsung di 28 negara anggota. Dengan demikian, Parlemen Eropa merupakan satu-satunya lembaga supranasional saat ini yang anggotanya dipilih melalui pemilihan demokratis, yaitu lewat pemilu Eropa, dengan masa jabatan tiap anggota Parlemen Eropa adalah paling lama 5 tahun. Sejak 10 tahun terakhir, kubu ultra kanan makin kuat di Parlemen Eropa. Dalam pemilu kali ini, kekuatan populis kanan diperkirakan akan terus bertambah, terutama karena masih ada anggota parlemen dari Inggris yang terlibat pemilu. Pemilu Eropa di Inggris diperkirakan akan didominasi oleh partai populis kanan. Setelah proses Brexit berlangsung kacau balau sejak 2014, kubu populis kanan menguasai sekitar 20% kursi, naik yang merupakan peningkatan yang cukup signifikan dari sekitar 11% dari pemilu tahun 2009. Anggota Parlemen Eropa terdiri dari wakil-wakil sekitar 200 partai politik yang beroperasi di tingkat nasional negara anggota. Wakil-wakil partai politik itu di Parlemen Eropa bergabung dalam 8 fraksi aliansi politik. Para pemilih di Uni Eropa pada Kamis 23 sampai 26 Mei 2019 mulai memberikan suara guna memilih wakil-wakil mereka untuk Parlemen Eropa yang akan menentukan masa depan blok tersebut. Ratusan juta orang dari 28 negara anggota berpartisipasi dalam pemilihan itu, yang berlangsung dalam kurun 4 hari. Pemungutan suara mengisyaratkan keunggulan para kandidat populis dari nasionalis yang ingin melihat cakupan tindakan Uni Eropa lebih dibatasi dalam mendukung peningkatan kewenangan masing-masing negara anggota untuk membuat kebijakan sendiri. Parlemen Eropa beranggotakan 751 orang. Jumlah itu akan berkurang sehubungan dengan acara keluarnya Inggris dari blok itu pada Maret lalu. Tetapi dari Uni Eropa membuat Inggris masih menjadi negara anggota dan karena itu masih tetap harus berpartisipasi dalam pemilu Uni Eropa. Selanjutnya adalah tentang partisipasi pemilu Uni Eropa yang akan dijelaskan oleh Nanang Husni Mubarak. Silakan Nanang. Iya, terima kasih Saudara Aldil. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai partisipasi atau partisipan dalam pemilu Eropa ini. Pemilih atau pemilihan umum berlangsung secara langsung di seluruh negara-negara anggota di setiap negara anggota Uni Eropa. Pemilihan umum berlangsung secara langsung di seluruh negara anggota setiap 5 tahun sekali. Dalam hal ini, tentu saja yang menjadi partisipan dalam pemilihan umum ini yaitu warga negara dari negara-negara anggota parlemen di luar negara Eropa yang menjadi anggota dalam Uni Eropa.
Parlemen Eropa yang saat ini memiliki 751 anggota sejak pemilu pertama pada tahun 1979 dan dipilih secara langsung di 20 negara anggota. Kursi dialokasikan kepada negara anggota berdasarkan populasinya. Sejak tahun 2014 tidak ada negara yang melebihi 96 kursi, tapi tidak kurang dari 6 kursi dimaksudkan untuk menjaga keproporsionalnya. Next, Bapak ini. Pemilu ini biasanya dilakukan dalam kurun waktu 3 sampai 4 hari untuk mengumpulkan suara dari berbagai negara anggota. Berdasarkan kebiasaan setempat dan terpisah dan keharusan proporsional seperti contoh pemilihan umum yang dilakukan pada tahun 2019 kemarin. Itu dilakukan pada tanggal 23 Mei sampai 26 Mei 2019. Masa jabatan anggota parlemen sendiri yaitu adalah 5 tahun. Sejak 10 tahun terakhir, kubu utara kanan makin kuat di parlemen. Next, Pak. Selanjutnya yaitu masuk ke ini kesimpulannya. Berdasarkan pemaparan dari pembahasan 1, 2, dan 3 tadi, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Parlemen Eropa adalah salah satu negara Uni Eropa parlementer yang dipilih secara langsung oleh warga negara Eropa. Walaupun Parlemen Eropa memiliki kekuasaan legislatif seperti Dewan, Parlemen tidak secara resmi, Parlemen secara tidak resmi memiliki inisiatif legislatif atau hak yang dimiliki Komisi Eropa, seperti yang dilakukan kebanyakan parlemen nasional dengan anggota Uni Eropa. Parlemen merupakan lembaga pertama Uni Eropa yang berbagi kekuasaan legislatif dan anggaran yang sama dengan Dewan. Pemilihan umum Parlemen Uni Eropa dilakukan setiap 5 tahun sekali di seluruh negara anggota. Parlemen Eropa saat ini memiliki kurang lebih 751 anggota, dan dalam hal ini tentu saja yang menjadi partisipan dalam pemilihan umum Uni Eropa adalah warga negara dari negara-negara anggota. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan. Ya, inilah hasil presentasi dari kelompok 4. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.